Sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang, berlayar di laut selama 3 hari 3 malam. Untungnya, mereka membawa semua yang mereka butuhkan. Tidak hanya ayam dan bebek, pinang dan kambing, tapi hewan lainnya juga banyak. Yang paling penting mereka membawa 2 ekor anjing. Saat hiu mendekat, anjing akan menyerang untuk memastikan keamanan pemiliknya. Penyu juga ketakutan, jadi dia tunduk pada anjing. Sekarang dia hanya bisa patuh, menyeret rakit kayu yang berat ke depan. Mereka hanyut di laut selama 10 hari. Akhirnya sebuah pulau terpencil muncul di depan. Seluruh keluarga sangat senang. Di sini, dia bersama istrinya segera membangun rumah. Meski hujan dan angin kencang terjadi setiap hari, namun mereka merasa hidup penuh dengan kesenangan. Anak muda itu sangat berani. Dia mengambil tugas berburu, dan baru saja menangkap seekor gajah. Tetapi saat ini seekor harimau muncul. Dia ingin membawa mangsanya. Jadi dia segera melepaskan 2 ekor anjingnya, bergegas untuk memberi pelajaran kepada harimau. Harimau itu langsung ditekan ke tanah oleh 2 anjing besar. Harimau diserang oleh anjing itu, hingga tidak lagi memiliki kegagahan. Dan akhirnya mengerti, siapa yang harus didengarkan di pulau terpencil ini. Dan gajah pun ditundukkan olehnya. Dia menggunakan belalai gajah yang sangat panjang, untuk menunjukkan rasa hormat kepada pemiliknya. Sejak saat itu, keluarga mereka terasa lebih sempurna. 2 minggu kemudian, beberapa kamar telah dibangun di atas batang pohon. Pemandangannya sangat indah, membuat mereka merasa nyaman dan mengaguminya. Dan desain dapurnya sempurna. Airnya mengalir dari mata air alami. 3 anak masing-masing tidur di 1 kamar. Dan 2 pasangan ini akan tidur di kamar dengan pemandangan laut terbesar. Juga ada atap untuk melihat bintang yang berkilau. Di malam hari, dia bisa menikmati keindahan bintang di langit. Istrinya sangat bahagia, tidak menyangka suaminya bisa menjadi seorang arsitek handal. Begitu bijaksana dan romantis. Dia meneteskan air mata. Dan anak kecil itu masih berburu setiap hari. Hari ini dia menangkap seekor burung unta. Burung unta ini sangat agresif. Dia menjinakkannya selama berhari-hari. Sekarang burung unta ini telah menjadi alat geraknya. Seluruh keluarga yang tinggal di pulau ini sangat bahagia. Mereka telah memutuskan untuk tinggal di sini selamanya. Namun sang istri memiliki masalah yang merepotkan, yaitu masalah mengenai kehidupan anak-anaknya. Karena tidak ada gadis lain di pulau itu. Bagaimana dengan masa depan mereka? Memikirkan hal ini, hatinya merasa sedih. Tetapi ketiga bersaudara itu tidak terlalu memikirkannya. Hari itu, kakak kedua dan kakak tertua pergi ke laut untuk menangkap ikan. Dia menemukan sekelompok bajak laut, dan juga melihat ada seorang lelaki tua dan seorang gadis. Sepertinya mereka disekap oleh kawanan bajak laut. Mereka berencana untuk menyelamatkan 2 orang malang ini. Tetapi bajak laut menemukan mereka. Saat ada kesempatan, kedua bersaudara itu bergegas menyelamatkan mereka. Namun sayang usaha mereka diketahui oleh para bajak laut. Para bajak laut pun mengejar mereka berempat. Akhirnya dengan sekuat tenaga, dia menyerah juga. Bajak laut hanya bisa membawa lelaki tua itu pergi. Jadi lelaki tua itu adalah kakek gadis itu. Gadis itu sangat patah hati, karena kehilangan satu-satunya kerabatnya di dunia. Kedua bersaudara itu berencana membawa gadis itu pulang untuk hidup bersama. Tapi di hati gadis itu, dia tidak rela, dan berencana melarikan diri. Gadis itu memanfaatkan saat mereka lengah. Dia mencuri senjata dari kakak tertua. Kedua bersaudara itu segera mengetahuinya. Mereka sangat marah sehingga melemparnya dengan batu. Gadis itu segera menyerah. Kedua saudara itu segera bernegosiasi dengannya, menyuruhnya meninggalkan pulau ini, karena dia tidak akan bisa bertahan, apalagi melawan bajak laut. Kedua bersaudara itu menunjukkan cinta mereka padanya, dan mengatakan, dia bisa memberinya rumah mewah di pulau itu. Mendengar itu, dia segera setuju untuk pergi bersama kedua laki-laki itu. Tetapi di perjalanan, dia bertemu dengan seekor ular yang sangat besar. Gadis itu ketakutan dan berteriak. Kakak tertua segera berdiri, lalu masuk ke dalam air melawan ular. Tetapi kekuatan ular itu terlalu besar. Ia melilit tubuhnya dan masuk ke dalam air. Ketika sang adik melihat itu, dia khawatir. Jadi dia mengeluarkan senjata untuk menusuk ular itu. Tetapi ular itu terlalu kuat.
Jadi ia menarik keduanya masuk. Sekarang kedua bersaudara itu berpegangan pada ular. Gadis di sebelahnya ketakutan. Dia bersorak untuk kedua bersaudara itu. Sorak-sorai si cantik memang ampuh. Pada akhirnya kedua bersaudara itu pun menang. Mengalahkan ular dengan kekaguman di hati mereka. Setelah melalui ini, gadis cantik itu mengagumi kakak tertuanya. Dia merasa, pria kuat seperti ini adalah pilihan terbaik untuk dijadikan suami. Setelah sang adik tahu bahwa gadis itu menyukai kakaknya, suasana hatinya menjadi lebih buruk. Karena cemburu, dia bertengkar dengan kakaknya. Yang kalah otomatis harus mundur. Kakak beradik itu bertarung dengan sengit. Akhirnya si gadis menasehati mereka untuk berhenti. Dan mengatakan bahwa keduanya memiliki kesempatan. Kedua bersaudara itu diyakinkan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Dan di depan mereka menemukan seekor kuda liar. Yang dikelilingi oleh anjing pemburu. Kakak tertua mengeluh. Berteriak dia akan mengusir anjing pemburu. Kuda liar itu diselamatkan oleh kakak tertua. Setelah pergi seharian, akhirnya menjelang senja mereka pulang. Sang ibu melihat dua anak laki-lakinya membawa pulang seorang gadis cantik. Itu memecahkan kekhawatiran di hati ibunya. Ibunya segera memberinya satu set pakaian sebagai hadiah pertemuan. Sekarang dia yakin, di dalam hatinya dia adalah menantu perempuannya. Tapi masalahnya belum selesai. Jadi pada akhirnya, siapa yang akan mendapatkannya? Kedua bersaudara itu mendapatkan kembali hak mereka. Setiap hari mereka saling bertarung. Tetapi setelah pasangan itu mengetahui tentang bajak laut, hatinya selalu khawatir. Jadi dia memimpin semua orang untuk membangun sistem pertahanan bersama. Seandainya bajak laut tiba-tiba datang. Beberapa hari kemudian banyak jebakan dibuat. Sekarang seluruh keluarga bisa tenang. Dan gadis itu juga merasa sangat bahagia. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di sini selamanya. Tetapi dia belum juga memilih siapa yang akan menjadi suaminya. Karena kedua bersaudara itu adalah pria yang sangat baik. Gadis itu tidak mau memilih. Jadi dia berencana untuk membiarkan keduanya berlatih. Di suatu waktu, dia berbicara dengan anak kedua. Di lain waktu, dia berlatih dengan kakak tertua. Bagaimanapun juga, dia lebih muda. Jadi dia sering menggunakan trik untuk mengganggu si sulung. Pada akhirnya gadis itu tetap mengambil keputusan. Dia merasa kepribadian kakak tertua lebih baik. Dan tubuhnya juga lebih kuat. Sehingga gadis itu mulai jatuh cinta dengan kakak tertua. Tetapi adiknya tidak mau. Seiring berjalannya waktu, dia sengaja menipu kakak tertua. Dan mengira akan ada kesempatan. Tetapi sebaliknya, dia merasa bahwa adiknya terlalu kekanak-kanakan. Jadi dia dengan tegas memilih kakak tertua. Pada akhirnya sang adik semakin marah. Dia kehilangan akal sehatnya. Dan pergi melawan kakak tertua. Keduanya bertarung sengit karena gadis itu. Pada akhirnya keduanya kalah. Dan kakak tertua merasa itu bukan jalannya. Jadi dia memimpin gadis itu untuk meninggalkan pulau ini. Dan pergi ke tempat lain. Tapi kali ini bajak laut menyerang pulau kecil itu. Untungnya di pulau itu, jebakan telah disiapkan. Para bajak laut menderita. Kini seluruh keluarga bergabung untuk mengusir kawanan bajak laut. Bahkan para hewan dikerahkan. Akhirnya mereka kabur. Dan sekarang kakek juga datang. Kakek adalah komandan angkatan laut. Dia telah mencari mereka berbulan-bulan di laut. Dan akhirnya menemukan mereka. Kakek menyuruh mereka meninggalkan tempat ini. Dan kembali ke tanah air. Tetapi pasangan itu tidak mau. Kakak tertua dan gadis itu juga tidak mau pergi. Karena mereka sudah memiliki kehidupan di sini. Kehidupan yang bahagia seperti di negeri dongeng. Tetapi adik kedua dan si bungsu tidak punya istri. Mereka hanya bisa kembali bersama kakeknya. Lalu mereka mengucapkan selamat tinggal.